sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dea Ananda dengan NIM 2120104082. Saya Dini Permatasari dengan NIM 2120104081. Saya Angelisa dengan NIM 2120104084. Saya Muhammad Abdullah dengan NIM 2120104088. Saya Muhammad Bagas Arlan Pratama dengan NIM 2120104107. Selamat menyaksikan. Di sini kami akan membahas tiga. Yang pertama, pelaksanaan persidangan. Yang kedua, berita acara sidang. Yang ketiga, rapat permusyawaratan majelis hakim. Yang pertama, pelaksanaan persidangan. Adapun ketentuan umum persidangan, yang pertama, ketua majelis hakim bertanggung jawab atas jalannya persidangan. Yang kedua, agar pemeriksaan perkara berjalan teratur, tertib dan lancar. Sebelum pemeriksaan dimulai, harus dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Yang ketiga, sidang dimulai pada pukul 9 waktu setempat, kecuali dalam tertentu, sidang dapat dimulai lebih dari pukul 9 dengan ketentuan harus diumumkan terlebih dahulu. Yang keempat, perkara harus sudah diputus dan selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan sejak perkara didaftarkan. Jika dalam waktu tersebut belum putus, maka ketua majelis harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada ketua Mahkamah Agung melalui ketua Pengadilan Agama Mahkamah Syariah dengan menyebutkan alasannya. Yang kelima, sidang harus dilaksanakan di ruang sidang. Dalam hal dilakukan pemeriksaan setempat, sidang dapat dibuka dan ditutup di kantor kelurahan atau kepala desa atau di tempat objek pemeriksaan. Yang keenam, majelis hakim yang memeriksa perkara terlebih dahulu harus mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi terdapat di dalam pasal 130 HIR atau 154 RBG junto pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, junto Perma Nomor 1 Tahun 2008. Nomor 7, dengan adanya upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim akan memperhatikan dan menyesuaikan tanggal waktu proses mediasi dengan hari persidangan berikutnya. Nomor 8, jika mediasi gagal, maka Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mendamaikan para pihak yang mana diatur dalam pasal 130 HIR atau 154 RBG. Yang kesembilan, sidang pemeriksaan perkara cerai talak dan gugat dilakukan secara tertutup, namun putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Yang ke-10, jika ketua majelis berhalangan persidangan dibuka oleh hakim anggota yang senior untuk menunda persidangan. Yang ke-11, jika salah seorang hakim anggota berhalangan diganti oleh hakim lain yang ditunjuk oleh ketua pengadilan Mahkamah Syariah dengan PMH baru. Penggantian hakim anggota harus dicatat dalam berita acara persidangan dari buku register perkara. Yang ke-12, dalam keadaan luar biasa di mana sidang yang telah ditentukan tidak dapat terlaksana karena semua hakim berhalangan, maka sidang ditunda pada waktu yang akan ditentukan kemudian dan penundaan tersebut sesegera mungkin diumumkan oleh panitera di papan pengumuman. Berita acara sidang atau BAS yang pertama, segala sesuatu yang terjadi di persidangan pengadilan tingkat pertama dituangkan dalam berita acara sidang, sedangkan di pengadilan tingkat banding cukup dibuat dengan catatan sidang. Yang kedua, ketua majelis bertanggung jawab dan pembuatan dan penandatanganan berita acara sidang. Yang ketiga, panitera pengganti harus membuat berita acara sidang yang memuat tentang hari, tanggal, tempat, susunan persidangan, pihak yang hadir, dan jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap dan jelas. 4. Pembuatan dan pengetikan berita acara di sidang sebagaimana pada angka 3. A. Menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar. B. Ketikan harus rapi. C. Jika ada kesalahan ketik, perbaikannya menggunakan metode renovasi. Dan kata yang diganti harus terbaca serta diparot oleh ketua majelis dan panitera pengganti. D. Menggunakan kertas A4 70 gram. E. Margin atas dan bawah 3 cm, margin kiri 4 cm dan margin kanan 2 cm. F. Jarak antara baris pertama dan berikutnya 1,5 spasi. G. Menggunakan font Arial 12. H.
Kepala BAS memakai huruf kapital dan tanpa garis bawah. I. Setelah kata nomor tidak memakai titik 2, penulisan nomor dengan 4 digit. J. Di bawah nomor BAS untuk sidang pertama ditulis, sidang pertama untuk sidang berikutnya ditulis lanjutan. Contohnya seperti ini. K. Format pengetikan BAS berbentuk iris balok atau iris talas. L. Penulisan identitas para pihak meliputi nama, umur atau tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan dan tempat tinggal, dan penulisan nama dimulai dengan huruf kapital. M. Penulisan identitas para pihak setelah berbaris pertama dan masuk pada baris kedua dimulai dari ketukan ke-15. N. Bila para pihak menggunakan kuasa hukum, identitas kuasa hukum diletakkan setelah identitas para pihak. O. Kata melawan ditulis center text dengan menggunakan huruf kecil. P. Kalimat yang digunakan untuk menjelaskan susunan majelis ditulis dengan susunan majelis yang bersidang. Q. Susunan majelis pada BAS pertama dan BAS selanjutnya yang ada penggantian majelis, susunan majelis ditulis secara lengkap, nama dan gelar dengan menggunakan huruf kapital, sedangkan BAS lanjutan tanpa pergantian majelis ditulis dengan kalimat susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu. R. Alinea pada setiap kalimat harus masuk 5 karakter. 5. Tanya jawab antara majelis dengan para pihak dan para saksi dalam BAS menggunakan kalimat langsung. 6. Nomor halaman berita acara sidang harus dibuat secara bersambung dari sidang pertama sampai yang terakhir dan diletakkan di sebelah kanan bawah. 7. Jawaban termasuk rekonvensi bila ada, replik, duplik, re-replik, reduplik, alat bukti dan seluruh dokumen terkait serta kesimpulan menjadi kesatuan berita acara dan diberi nomor urut halaman. Berita acara sidang harus sudah selesai dan ditandatangani paling lambat sehari sebelum sidang berikutnya. 9. Pemanggilan dalam perkara perkawinan yang tergugat tidak diketahui tempat tingginya dilaksanakan A. Melalui suatu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Mahkamah Syariah. B. Pengumuman melalui surat kabar atau media massa sebagaimana tersebut di atas harus dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu antara pengumuman pertama dan kedua selama 1 bulan. Tenggat waktu antara panggilan terakhir dan dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan. 10. Pemanggilan terhadap tergugat atau termohon yang berada di luar negeri harus dikirim melalui Kementerian Luar Negeri, Dirjen Protokol dan Konsuler dengan tembusan disampaikan kepada Kedutaan Besar Indonesia di negara yang bersangkutan. 11. Permohonan pemanggilan sebagaimana tersebut pada angka 10 tidak perlu dilampiri surat panggilan. Surat permohonan tersebut dibuat tersendiri yang sekaligus berfungsi sebagai surat pemanggilan atau relas. Meskipun surat panggilan relas ini tidak kembali atau tidak dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, panggilan tersebut sudah dianggap sah, resmi dan patut. 12. Tenggat waktu antara pemanggilan dengan persidangan sebagaimana tersebut dalam angka 10 dan 11 sekurang-kurangnya 6 bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan. Baiklah, selanjutnya rapat permusyawaratan majelis hakim. 1. Rapat permusyawaratan majelis hakim ini bersifat rahasia. 2. Jika dipandang perlu dan mendapat persetujuan majelis hakim, panitia sidang dapat mengikuti rapat permusyawaratan majelis hakim. 3. Dalam permusyawaratan ini, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Keempat, Ketua Majelis Hakim mempersilakan Hakim Anggota 2 untuk mengemukakan pendapatnya, disusul oleh Hakim Anggota 1 dan terakhir Ketua Majelis. 5. Semua pendapat harus dikemukakan secara jelas dengan menunjukkan dasar hukumnya, kemudian dicatat dalam buku agenda sidang. 6. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka yang pendapatnya berbeda tersebut atau dissenting opinion dimuat dalam akhir pertimbangan putusan. Contohnya seperti ini.
Dah. Demikian pemaparan video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan.